Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini tanggal 5 Desember 2022 hari Senin, kita akan melaksanakan seperti biasa ada pembahasan untuk penyakit hewan yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita Bapak Dirham Muhammad Burhan. Yang pada tema hari ini temanya adalah penanganan sapi ambruk karena diare atau penyakit infeksi lainnya. Waktu dan tempat kepada Bapak Dirham Muhammad Burhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 5 Desember 2022 saya akan menyampaikan materi penyakit hewan tentang penanganan dan pengobatan hewan ambruk, terutama pada sapi ya. Sapi ambruk karena diare atau karena penyakit infeksi lainnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim medis Mayor atau Lintang Asta. Semoga nanti video saya ini bisa disebarkan agar ilmunya bisa diamalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat peternak dan pecinta atau misalnya dunia hewan. Kemudian akan saya mulai. Jadi pada kesempatan minggu kemarin saya sampaikan bahwa penyebab sapi ambruk itu diantara microcephaly atau hipoglycemia, ada glycetania atau hipomagnesemia. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya adalah karena penyakit infeksi, terutama karena diare. Jadi saya ulang kembali bahwa ambruk itu bukan nama penyakit, tapi hanya salah satu bagian dari gejala beberapa penyakit. Artinya banyak penyakit yang gejalanya ambruk. Artinya itu istilahnya, jadi tidak bisa dinamakan penyakit ambruk, nggak bisa sebenarnya. Ya, tapi jadi bahasa namanya sindrom sapi ambruk. Itu sebenarnya SA, sindrom sapi ambruk SSA. Nah, kemudian mohon ditulis sama Bu Iis ya ini biar bisa mudah dipahami. Nah, ini ada mau ditulis. Jadi penyakit diare, dia awalnya diare. Jadi saya kasih tahu dulu bedanya diare sama mencret. Kalau diare itu kondisi feses itu seperti air, manjur seperti air. Tapi kalau mencret itu konsistensi atau kekentalannya masih lembek, tidak cun. Jadi kalau diare itu sampai cun. Nah, makanya yang mengakibatkan tingkat infeksi tinggi itu karena diare. Jadi pertama kali, jadi diare itu rata-rata disebabkan karena infeksi pencernaan pada intestinum atau pada usus halus, pada intestinum. Nah, akhirnya mengakibatkan radang usus atau enteritis, pada usus atau enteritis. Jadi enteritis. Jadi kalau diare itu pasti tidak mungkin bukan radang usus, pasti radang usus. Tapi kalau berak darah atau berak berlendir itu belum tentu radang usus halus. Jadi ini radang usus halus. Jadi kalau berak darah, berak berlendir itu radang pada usus besar atau pada sekum atau pada usus buntu. Nah, kalau berak darah atau berak berlendir ada eksudat gitu ya, namanya kental, itu tidak mungkin sampai nafsu makan turun, sampai kata dehidrasi tidak. Yang dehidrasi enteritis itu radang pada usus halus, pada intestinum. Nah, ini penyebabnya adalah karena infeksi saluran pencernaan oleh bakteri. Nah,
bakteri ini biasanya salmonella. Salmonella biasanya bakterinya adalah salmonella. Kemudian ada lagi misalnya Klebsiella. Kemudian biasanya ada lagi Bordetella. Yang lainnya rata-rata di saluran kecil. Nah, namanya bakteri gram negatif. Ini bakteri. Kemudian ada lagi E. coli. Jadi kalau yang terakhir ini E. coli ini itu normal. Di dalam usus itu normal. Semua makhluk hidup pasti ada E. coli. Hanya ini akan saya bahas. Hanya kenapa akhirnya yang terjadi namanya superpopulasi. Ini kalau ketika superpopulasi. Jadi populasinya meningkat dengan tajam atau opportunity. Makanya kalau ada orang oportunis itu oportunis, dia memilih tempat paling enak orang oportunis. Kalau tempat makan di situ kalau makan meningkat itu namanya oportunis. Beda orang loyalis. Orang loyalis itu kalau dia apa bersih dia terus itu. Kalau oportunis tidak. Di mana dia bisa hidup itu lagi. Seperti bakteri. Jadi bakteri ini awalnya ada di contohnya bakteri itu ada di rumen. Itu normal. Di rumen itu normal ada bakteri. Karena tak untuk mencerna makanan. Tapi karena dia terbawa dengan populasi banyak di rumen, akhirnya opportunity berpindah ke industri. Yang makanya lebih bagus kenapa? Karena sari. Kalau sudah di industri itu karena sari makanan. Kalau itu makanya istilah opportunity itu dari bakteri. Bakteri yang mencari makanan. Sifat hewani itu pasti opportunis. Contoh katakanlah sapi atau apa di liang-liang itu kalau makanan sudah habis pasti akan pindah. Kalau manusia tidak. Manusia itu kalau kita mengolah sebuah lahan jangan sampai lahan itu rusak. Karena kalau kita rusak kita harus pindah repot. Kita harus menahan tempatnya. Itu istilah sekedar kata-kata Indonesia jadi sebuah nilai. Jadi kita dan makanya ketika opportunity mengalah merugikan tempat induk senangnya, merugikan daripada khusus halus. Ini akibat opportunity berpindahnya bakteri dari lumen. Kalau lumen tidak memang banyak bakteri berpindah ke saluran khusus halus yang menyampaikan radang. Kenapa bisa opportunis? Ini faktornya kalau bahasa baru karena faktor makanan. Jadi faktor makanan yang tidak seimbang. Jadi kalau untuk utama luminansia sapi, kambing, domba itu ketika katakanlah ada masalah di pencernaan, terutama dia di atur itu pasti makanan. Jadi kalau bahasa paling mudah untuk masyarakat ya ini makanan. Artinya harus dievaluasi. Apa makanannya? Contoh katakanlah dia terlalu keras juga bisa. Karena kalau terlalu keras kurang tercerna. Soalnya kalau tinggi juga terlalu banyak. Akhirnya kan tidak semuanya tercerna. Kali ini kebalikannya kurang mikroba, kurang bakteri, kurang jamur. Akhirnya makanan ini nggak tercerna sampai khusus mengiritasi. Nah di situ dia akan menjual superpopulasi, bakteri yang meningkat. Nah kemudian kebalikannya makanan terlalu bagus, khususnya terlalu tinggi, kurang rumput. Contoh kebanyakan ampas tahu, bakteri kebanyakan itu baru namanya opportunity. Langsung dia bablas ikut sampai ke industri. Makanan terlalu bagus. Jadi dua-duanya sama. Makanan terlalu serat tinggi juga bisa diare. Kenapa? Melukai usus sehingga akhirnya menjadi radang, akhirnya di diare. Nah, atau makanan terlalu bagus menyebabkan populasi bakteri banyak, hanya sampai berpindah ke usus halus. Terlalu nikmat usus halus akhirnya menyebabkan radang di usus halus. Nah, inilah yang namanya jadi di diare. Kalau mekanismenya tidak bisa sampai kalah terus kuliah panjang. Intinya diare itu karena adanya radang khusus awalnya dari makanan yang tidak benar, terlalu bagus atau terlalu jelek, akhirnya mengakibatkan peradangan di usus halus sehingga mengakibatkan diare. Nah setelah diare ini pasti kalau diare karena apa? Ketika diare ini cairan tubuh itu akhirnya ke lumen usus, ke rongga usus. Akhirnya tingkat katakanlah defekasi atau buang BAB-nya itu terus sering, akhirnya cairan akan hilang, cairan tubuh. Jadi tidak hanya makanan di dalam usus dan keluar, tapi termasuk dari tubuh pun. Kenapa? Karena ada gangguannya karena osmotik. Jadi ini terlalu hipertonis, menariklah cairan tubuh dari tubuh sampai ke saluran usus sehingga akhirnya keluarlah
air cairan tubuh lewat feses menjadi diare. Nah, setelah demikian akhirnya terjadilah dehidrasi. Jadi kalau udah diare ini akan mengakibatkan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini kalau diare ini tepat sekali. Jadi artinya dalam tempo kurang lebih katakanlah 3 hari sampai 1 minggu itu bisa kehilangan cairan tubuh 10%. Artinya apa? Dehidrasi sampai 10% kali berat badan. Jadi contoh berat badannya awalnya 300 kilo langsung merosot kehilangan 30 kilo. Nah, nanti kalau tidak diubah itu dehidrasi terus, ini akan mengakibatkan apa? Sampai tingkat derajatnya sampai 12%. Ya kalau udah di sini, di angka ini aja, ini udah mulai ambruk. Jadi kalau udah mulai 11, 10 naik, ini udah mulai ambruk, udah sempoyongan. Kenapa? Karena kalau diare ini pasti nafsu makan hilang. Kalau diare itu nafsu makan hilang. Jadi makanya tambah drop. Nah ketika udah 11, ini besok udah ambruk. 10 sempoyongan, 10 sudah mulai ambruk. Nah kemudian setelah ambruk, ini akhirnya kita mencapai ke angka 12%. Jadi benar-benar dia akhirnya koma. Suhu tubuh mulai rendah. Awalnya demam, suhu tubuh rendah, dan kemudian mati. Jadi artinya diare ini tidak bisa disepelekan. Jadi ambruk, awalnya ambruk, paham ya? Jadi ini makanya ambruk, setelah ambruk koma. Jadi intinya diare bisa mengakibatkan sehari ambruk. Nah, setelah ambruk kemudian koma, kemudian mati. Memang hampir semua sindrom sampai ambruk itu mati. Apa contohnya? Umum ambruk mati karena nafas tertekan. Kemudian hipokalsemia ambruk karena paralisa leher, tidak mau makan, mati. Nah, kalau hipomagnesemia nggak terlalu. Nah, tapi kalau umum sama hipokalsemia mati. Kemudian dehidrasi ambruk mati. Nah, kemudian sudah kalau seperti itu, kemudian cara penanganannya. Nah, penanganannya pertama kali itu pengobatan secara kausatif. Jelas kalau dari sini awal faktor penyebabnya makanan. Setelah itu tetap penyebabnya adalah infeksi oleh bakteri. Jadi artinya pengobatannya kausatif, harus menghilangkan harus mengobati penyebab daripada infeksi tersebut. Itu dengan memberikan antibiotik sulfatrin injek. Memberikan sulfatrin injek. Nah kemudian menggunakan obat simptomatis. Nah sebenarnya paling efektif untuk menekan diare ini. Ini kan karena diare ini kan karena keluarnya radang ini adanya racun atau toksin daripada bakteri. Ini sebenarnya paling bagus adalah menggunakan diphenhydramine HCl. Menggunakan apa? Diphenhydramine HCl. Jadi menggunakan niacin. Nah, tetapi punya efeknya kalau pemberian diphenhydramine HCl ini adalah lemesnya. Nah, makanya dosisnya harus tepat. Tapi memang ini terlalu cepat. Jadi kalau diare ini kalau disusun dengan diphenhydramine ini lebih cepat. Mungkin belum tahu ini. Jadi, nah ini penting. Cuman makanya dosisnya tepat karena apa? Nanti alat efek lemesnya itu mengakibatkan ketidaksenangan daripada pemilik. Kan dia punya efek lemes tapi nggak lemes sekali. Dosisnya tepat. Contoh kalau sapi ya cukup katakanlah sapi kalau sampai 400 kilo cukup 5 mili, maksimal 7,5 mili. Kalau domba cukup katakanlah domba besar itu antara 0,75 sampai 1 mili. Ini mempercepat dari kombinasi sulfatin sama mesin ini mempercepat penyembuhan daripada diare karena infeksi bakteri. Kemudian setelah itu biasanya orang demam, moncong itu kan kering, moncong ini kering. Ini memang butuh obat, yaitu obatnya adalah siron injek, dianalgin atau sejenisnya. Nah, kalau mau yang itu memang kalau mau yang istilahnya kombinasi udah ada kan kontrakol ya. Jadi kontrakol, tapi udah biasa ada kontrakol aja. Pasti efektif kan? Karena di situ sebenarnya yang penting tahu. Jadi kenapa? Makanya saya mengkombinasikan. Di kontrakol itu ada penuh panas dan ada antihistamin atau diphenhydramine HCl. Nah, setelah itu vitamin lazim karena dominansia.
Kenapa? Karena pada saat terjadi dan pemberian antibiotik ini produksi vitamin B kompleks di dalam rumen itu menurun. Karena ruminansia itu namanya vitamin B kompleks itu diproduksi secara alamiah oleh mikroba di dalam rumen. Nah, pada saat diare dan pada saat ada antibiotik ini produksi menurun. Jadi harus ada pemberian multivitamin atau multi-injek. Di samping untuk menambahkan metabolisme dan menaikkan nafsu makan, itu juga untuk menstabilkan kadar vitamin B kompleks di dalam tubuh yang kurang akibat terjadinya diare. Kemudian supportif yang lain adalah pemberian elektrolit. Nah, kalau elektrolit paling mudah itu kalau seandainya tidak punya menggunakan garam. Jadi kita dikasih air minumnya dikasih garam berapa? 0,9%. Jadi contoh katakanlah biasanya kan jadi pedet rata pedet. Jadi kalau diare itu banyak pada pedet. Penyebabnya adalah coronavirus. Coronavirus pada pedet. Rasanya juga itu sama kalau di sapi bisa bovin. Jadi ada coronavirus ini nyata, bukan ngomong kosong. Jadi dia sebenarnya makanya dari coronavirus ini makanya diare. Bukan mengenai batuk, tapi mengenai diare. Kemudian yang kedua BVD. Ini pada sakit dewasa, bovin, viral, diare. Ini pada sakit dewasa. Ini BVD sama coronavirus ini. Kalau virus ini penyebab diare juga ini. Biasanya pada pedet paling sering. Nah, kemudian elektrolit paling mudah menggunakan garam. Garamnya itu 0,9%. Jadi artinya per 1 liter air itu kurang lebih 9 gram garam atau 1 sendok makan rata. Terus bagaimana mengukurnya kebutuhan elektrolit dia? Tergantung dehidrasinya. Jadi seandainya punya timbangan, beratnya dulu tadi awalnya contoh 300 kilo, berarti susut 30 kilo, bilang 10% kan. Berarti kita harus menggantikan cairan tubuh itu selama 24 jam sebanyak 30 liter. Nah, cuman tidak diberikan sekaligus selama 24 jam. Jadi usahakan air juga tidak boleh berusia lebih dari 8 jam. Kalau air berusia lebih dari 8 jam, nanti juga bisa mengakibatkan diare juga karena kontaminasi. Jadi kan air garam, kalau air garam ini hanya 0,9, kecuali garamnya banyak. Garamnya contoh katakanlah 1 liter kasih 100 gram. Ini tidak akan ada kontaminasi, cuma tambah diare. Tambah jadi kalau garamnya tidak sesuai aturan, ini akan tambah karena akan hipertonis, hipertensi. Ini penting. Nah, kalau obat paling efektif menggunakan strong fit karena elektrolitnya mengandung natrium, sodium, garam tadi, kalium, ada magnesium, ada kalsium. Ini nah, unsur paling penting 4 ini. Kenapa? Natrium sama kalium itu elektrolit pengisi cairan tubuh. Memang itu standar pasti ada. Makanya rasanya asin kan keringat karena mengandung natrium dan kalium. Kemudian MG sama CA ini untuk menggerakkan otot karena untuk persarafan. Makanya menangnya strofit ini mengandung MG sama CA. Nah, kemudian setelah itu ada lagi vitamin B1, B6, B12. Ini kan untuk tonikum, untuk kekuatan otot saraf serta untuk untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi strong ini lengkap mengandung natrium, kalium, magnesium, kalsium, vitamin B1, B6 dan B12. Nah, pengobatannya kalau saat sudah antibiotik ya, kemudian simptomatik sudah, kemudian tadi supporternya udah berarti sama elektrolit. Kemudian tata laksana usahakan kalau sapi usahakan lantai pakai jerami. Kenapa? Ini kasurnya. Jadi
Jadi lantai terbagus apa? Jerami, bukan karpet, karet. Jadi terus kotor ya memang idealnya diganti. Idealnya jerami itu digantinya pagi sama sore, tapi paling bagus. Pasti produksinya apa? Saya pernah harus bersih. Pasti paling bagus dia ketika pakai jerami, bukan lantai karpet. Kenapa? Paling nyaman. Ditambah dia menolakkan masalah. Jadi kasarnya jerami itu kalau kita kan gatal, dia mah tidak justru itu akan menolakkan. Itu kondisi apapun itu, kalau sakit misalkan dengan lantai jerami kering. Mau domba, mau sapi itu nomor satu. Itu malah terus kenapa? Karena kotoran itu akan tertangkap di jerami. Selama yang penting kan diganti, bukan jerami sumur tidak. Ya kalau nggak apa? Kalau nggak ada daun bambu. Dan bambu itu juga bagus. Dan bambu itu juga bagus untuk lantainya daripada cuman paling bagus jerami karena ada licinnya itu kalau banyak tidak. Paling bagus adalah jerami itu paling ideal. Nah, kemudian setelah itu usahakan pada saat ini sinar matahari cukup, kemudian kalau malam ada pemanasan. Kenapa? Kalau katakanlah dia terlalu demam itu kan tubuh panas sampai saya dingin. Nah itu nanti akan semakin dingin, dia akan semakin tingkat derajatnya akan naik. Kenapa? Karena kebutuhan energi untuk mempertahankan tubuhnya lebih. Jadi akhirnya dia akan bertambah dehidrasi. Jadi perlakuannya kemudian air minum tidak boleh berhenti, air minum, tapi harus diganti tiap 8 jam. Karena dehidrasi ini tapi tidak bolehnya air putih. Kalau hanya air putih kita tidak bisa mengganti cairan tubuh. Jadi yang kenapa? Karena yang mengakibatkan kematian pada saat diare itu karena dehidrasinya, bukan bakteri. Paham ya? Demikian. Tapi kadang-kadang ada kalau lama berarti ada ikutan mati itu bukan karena itu juga bisa ada infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan namanya Clostridium botulinum. Itu yang menyebabkan tetanus. Ya, kalau matinya tiba-tiba kejang itu berarti dia infeksi bakteri, kemudian diikuti bakteri lain yaitu namanya Clostridium botulinum. Kalau kejang artinya memang hampir semua itu kejang, jadi itu kejang, tapi kejangnya agak beda. Kejangnya agak itu berarti dia karena tetanus jadi dia juga bisa tetanus karena Clostridium. Ini namanya infeksi ikutan Clostridium botulinum. Ini bentuknya seperti botol, ini botulin. Jadi mungkin demikian, mungkin ada yang jelas. Yang penting kan soal lagi kausan sudah, simptomatik sudah, suportif sudah. Jadi demikian materi tentang penanganan hewan atau sampai ambruk yang disebabkan karena diare, karena infeksi pencernaan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat peternak. Billahi taufiq. Assalamualaikum.